kami sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Sore ibu-ibu semua. Sore Bu. Ya, selamat sore semuanya. Perkenalkan di sini kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Langkat. Di sini kami akan mempraktekkan praktek coaching model Tirta dengan saya Yenita Ria Guru Ginting. Saya berperan sebagai pengamat di sini dan teman saya Damelia Ginting, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Kuala, Kabupaten Langkat, dengan pengajar praktik Pak Ishak, Bapak Muhammad Ishak, dan fasilitator saya Ibu Tioria Nainggolan. dan teman saya. Halo, saya Hasana dari SD Negeri 058241 Bungai. Kebetulan PP kami sama, Bapak Muhammad Ishak dan fasilitator kami Ibu Tioria Nainggolan. Iya, terima kasih ibu-ibu. Jadi di sini Ibu Dami akan berperan sebagai coach ya Bu Dami ya, dan Ibu Ana berperan sebagai coach. Iya, baik. Sebelum kita mulai kali ini di sini saya sebagai observer, saya ingin bertanya dulu kepada Ibu Ana nih. Kira-kira persiapan apa yang sudah Ibu siapkan nih untuk sebagai coach ya dalam praktek coaching kali ini Ibu Ana? Persiapan saya yang pasti saya sudah mengetahui kompetensi coaching. Ya, yang pertama kompetensi coaching itu ada 3. Yang pertama adalah kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan dengan aktif. Kemudian membuat pertanyaan yang berbobot. Kemudian saya juga harus mengetahui alur Tirta itu seperti apa. Jadi saat nanti saya mengadakan coaching, saya tahu nih apa alurnya, mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Itu aja. Ya, oke, baik Bu Ana. Jadi di sini nanti yang saya observasi adalah tentang praktek coaching yang Ibu lakukan dengan Ibu Dame. Apakah sudah mengandung kompetensi inti ya, di mana di sana terdapat ada coaching dan coach itu melakukan kesadaran penuh ya, mendengarkan secara aktif, dan juga si coach mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya Ibu Dame. Dan juga nanti bagaimana alurnya, alur Tirta tadi itu ya, ada tujuan di sana, ada identifikasi, dan ada rencana aksi, dan juga bagaimana nanti tanggung jawab. Jadi juga terjalin kemitraan itu akan nanti saya lihat bagaimana ya. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sama-sama saksikan bagaimana praktik coaching antara Ibu Dami dan Ibu Ana. Monggo silakan Ibu. Iya, terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Bu Ana, Sore juga Bu Dami. Bu Ana, Ya. Bu Ana ada waktu nggak sebentar Bu Ana? Saya pengen cerita-cerita sebentar aja, boleh Bu Ana? 2 menit takut saja Bu Dami. Boleh Boleh Bu Dami. Boleh. Ada apa nih Bu Dami? Ini Bu Ana, saya pengen cerita sama Bu Ana kan masalah saya nih dengan anak-anak di kelas. Ya. Gitu ya. Saya kan masuk tuh di kelas 12 IPS 3 yang di ujung sana tuh Bu Ana. Ya. Gitu kan. Terus kalau saya masuk ke sana, saya tuh merasa apa ya, anak-anak itu nggak tertarik gitu untuk belajar bahasa Inggris yang saya bawakan Bu Ana. Jadi saya merasa ada rasa kayak bersalah atau rasa nggak enak gitu sama anak-anak itu gitu Bu Ana. Jadi di sini tadi Bu Dami punya masalah dengan siswa-siswa kelas 12 IPS 3 gitu. Jadi tujuan dari pertemuan kita ini Bu Dami pengen seperti apa? Saya pengen cerita sama Bu Ana gitu. Lalu kan Bu Ana tuh udah pengalaman mengajarnya banyak. Jadi saya tuh cerita sama Bu Ana supaya saya tuh dapat apa ya, artinya dapat sesuatu lah, pembelajaran atau ide bagaimana supaya nanti saya bisa apa ya, ketika saya ngajar di kelas itu anak-anak itu tertarik gitu, dapat masukan atau dapat pencerahan lah dari Bu Ana gitu. Oke, jadi Bu Dami pengen dapat solusi dari permasalahan yang Bu Dami hadapi. Iya, benar Bu Ana. Nah, yang menjadi masalah ini bahwa Bu Dami katakan bahwa anak-anak itu
ibaratnya acuh tak acuh gitu kan, Iya. tidak tertarik gitu. Kira-kira nih menurut pengamatan Bu Dami, apa sih yang menjadi penyebab atau latar belakang mereka melakukan hal ini? Yang pertama mereka nggak tertarik gitu karena buat mereka bahasa Inggris itu sulit gitu Bu Ana. Jadi mereka nggak ngerti gitu. Jadi karena mereka nggak ngerti, nggak paham, terakhir dalam otak mereka bahasa Inggris itu sulit, ya udah deh, nggak usah belajarnya serius deh gitu. Jadi ya udah mereka cuma ada di kelas tapi nggak ada gitu. Saya lihat semangatnya untuk mencoba untuk belajar untuk apa gitu. Jadi harapan Bu Dami ke depan seperti apa? Saya berharap tuh anak-anak itu ketika belajar bahasa Inggris tuh mereka semangat, mereka mengikuti dengan antusias, mereka terlibat, mereka mau praktis apa yang dipelajari hari ini gitu. Jadi bahasa Inggris mereka itu menjadi terpakai gitu, digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Kalau Bu kita bikin skala, jadi kan kita bikin skala. Jadi menurut Bu Dami, pembelajaran Bu Dami itu kalau skala dari 1 sampai 10, kira-kira Bu Dami ini berada di skala berapa gitu? Kayaknya paling 2 atau 3 deh Bu Ana. Kalau hari ini ya, kayaknya saya melihat paling 2 atau 3. Berarti menurut Bu Dami pribadi ini sangat rendah sekali Sangat gitu rendah ya, sekali, sangat rendah Bu sekali Ana. antusiasnya Iya, siswa betul, gitu. betul. Apa hal yang melatar belakangi mereka dalam situasi seperti ini? Kalau dari sisi pembelajaran, satu mungkin mereka lama tidak belajar secara aktif di kelas karena pandemi COVID. Yang kedua mungkin juga karena usia ya Bu Ana. Usia SMA itu kan bukan usia yang ideal lagi untuk mulai belajar satu bahasa. Usia ideal itu kan antara sekitar 0 sampai 12 atau 13 tahun gitu ya. Sementara hari ini ketika mereka ada di SMA, apalagi saya masuk dengan mereka itu udah di kelas 12, kelas 3, berarti kan sudah hampir 17 atau 18 tahun rata-rata mereka. Jadi itu sudah bukan usia ideal lagi lah untuk belajar, memulai belajar bahasa Inggris atau bahasa asing. Jadi menurut Bu Dami penyebabnya adalah lama tidak aktifnya belajar karena Betul. pandemi COVID. Kemudian yang kedua karena keterlambatan belajar. Ini pengaruh dari usia. Itu seharusnya belajar bahasa Inggris itu dari sejak dini gitu ya. Jadi menurut Bu Dami. Nah itu kan kalau dari sisi siswa, ada nggak sih dari sisi lain gitu? Ada mungkin dari gurunya atau mungkin dari pelajarannya atau dari sisi mana? Dari sisi lain, satu lagi saya lihat bukan kita di masyarakat juga penggunaan bahasa Inggris itu minim, apalagi di kampung ya. Orang kalau pakai bahasa Inggris juga dianggap kayak petentengan gitu. Jadi masyarakat kita bukan masyarakat yang menggunakan bahasa Inggris sekalipun pasif, jadi tidak terpakai bahasa yang kita pelajari di sekolah. Lalu yang kedua, tambahnya lagi mungkin dari pihak sayanya gitu. Saya juga mungkin kurang berhasil gitu ya, menarik perhatian mereka atau semangat mereka untuk belajar dalam kegiatan pembelajaran yang saya bawakan. Jadi Bu Dami sendiri menyadari bahwa pembelajaran yang Bu Dami lakukan itu bersifat monoton. Ada nggak hal-hal yang bisa Bu Dami lakukan gitu kan agar pembelajaran Bu Dami ini tidak monoton, bisa menarik antusiasme siswa dalam belajar bahasa Inggris? Karena yang kita ketahui bahwa bahasa Inggris ini kan bukan bahasa ibu ya. Betul. Jarang kita gunakan sehari-hari gitu. Hanya orang-orang tertentu yang menggunakan bahasa ini gitu. Jadi kalau dibilang sulit, udah pasti sulit untuk yang tidak terbiasa gitu. Jadi ada nggak hal yang bisa Ibu Dami lakukan mengenai pembelajaran Bu Dami ke siswa? Ini yang kepikiran ya Bu, yang kepikiran saya sih, saya mungkin akan mulai itu mengajarkan bahasa Inggris dengan menggunakan media yang berbeda gitu. Kalau selama ini kan cuman pakai buku teks, membaca gitu. Jadi saya kepikiran untuk memulai mengajarkan bahasa Inggris itu menggunakan video-video singkat gitu. Jadi percakapan singkat yang hanya 1-2 menit diputar kepada anak-anak itu, jadi mereka bisa melihat dan bisa mendengar, lalu praktekkan
bersama dengan teman mereka di kelas. Nah, seperti itu yang kepikiran oleh saya untuk saat ini gitu. Itu kan rencana aksi Betul. Ibu gitu kan. Ada nggak ada rencana lain gitu selain yang menampilkan video-video pembelajaran gitu, yang ibaratnya bisa langsung Ibu lakukan dan mereka itu gampang untuk menyerap pembelajaran bahasa Inggris itu? Cara lainnya kalau pembelajarannya diganti yang selama ini melalui teks jadi video. Kemudian saya pengen sih Bu buat ini ya, artinya buat pembelajaran yang berbasis online gitu. Artinya ketika kami ada di kelas tapi menggunakan handphone gitu yang bisa dipakai supaya mereka juga senang, karena anak-anak tuh nggak bisa lepas dari handphonenya hari ini. Jadi saya kepikiran untuk buat kalau latihan itu, selama ini kan pakai kertas. Kalau hari ini mungkin saya variasikan, selain pakai kertas mungkin dengan media, menggunakan media aplikasi online, tulis online atau tugas-tugas online gitu. Jadi anak-anak yang saat ini gemar bermain game, Betul. jadi seolah-olah mereka itu sedang bermain game, tapi nyatanya mereka sedang belajar. Gitu. Betul. Jadi kita menggunakan aplikasi yang dekat dengan mereka. Itu memang sesuatu yang sangat bagus, gitu kan. Terus kira-kira nih untuk melakukan hal ini, gitu kan, ada nggak hambatan atau rintangan yang mungkin saat ini kita lakukan akan Bu Dami hadapi? Kalau untuk kegiatan yang pertama tadi menggunakan video-video, kalau hambatan nggak ada karena semua fasilitas yang dibutuhkan juga ada di sekolah. Paling saya yang harus lebih dulu memilih video-videonya, menyiapkan videonya, itu dari saya. Lalu kalau yang kedua ini ada hambatannya Bu Ana, kan kalau misalnya menggunakan handphone, kadang-kadang nih anak-anak nggak punya paket. Nah itu dia, nggak semua punya paket. Mereka di rumah kadang-kadang menggunakan service provider A. Ternyata di sekolah jaringan untuk service provider yang itu nggak dapet gitu, nggak bisa. Jadi mungkin itu kendalanya nanti. Ya, jadi kendalanya ada di paket karena nggak semua siswa punya paket. Kemudian SIM yang mereka gunakan itu providernya nggak cocok gitu, sinyalnya agak terganggu kalau di sekolah. Nah, untuk menghadapi kendala seperti ini, apa yang akan Bu Dami lakukan? Kan kalau kita melakukan sesuatu itu kita juga harus mempersiapkan nih plan A atau ada plan B-nya lagi, kan seperti itu. Kalau ada hal ini, apa yang akan Bu Dami lakukan? Yang kepikiran saya lagi nih, kalau misalnya nanti menggunakan yang online, saya akan buat mereka di grup gitu. Jadi satu grup itu 2 atau 3 orang. Jadi satu grup menggunakan satu handphone saja. Jadi anak-anak itu bisa berdiskusi dan menggunakan satu handphone yang ada paketnya itu tadi untuk bisa menyelesaikan tugas-tugasnya tadi atau pembelajaran yang online ya. Itu sih yang masih terpikirkan untuk dikerjakan. Jadi kira-kira apa indikator keberhasilan dari rencana-rencana yang sudah Bu Dami paparkan tadi? Indikatornya, kalau selama ini kan kalau ada tugas paling yang mengerjakan itu sekitar 50-60% dari jumlah murid gitu. Saya berharap setelah ini nanti yang pertama ketika ada tugas, anak-anak ini ya minimal ada sekitar 80% ke atas yang akan ikut aktif di dalamnya. Lalu untuk kegiatan pembelajaran di kelas sih saya berharap mulai melihat mereka itu mau ikut begitu, mengambil bagian atau terlibat aktif, nggak hanya diam, nggak hanya duduk, nunggu, ngantuk gitu ketika berada di dalam ruangan. Iya. Ini kan rencana aksi Bu Dami sudah Bu Dami paparkan. Untuk melancarkan rencana ini, Bu Dami kan pasti perlu dukungan. Nah, siapa aja yang bisa mendukung rencana Bu Dami ini? Yang mendukung rencana ya Bu. Yang pertama pasti selain saya ada sekolah ya Bu, baik itu kepala sekolah untuk izin penggunaan alat-alat yang ada di sekolah juga, begitu seperti jaringan listrik, fokus atau alat-alat yang lain di sekolah. Ada juga
psikologis khususnya juga mungkin kami bisa berkolaborasi juga untuk mengerjakan ini bersama-sama, mempraktekkannya bersama-sama juga supaya kelas yang lain juga semangat. Jadi kalau kelas yang lain semangat, saya berpikir bahwa ini juga nanti akan ikut semangat juga. Jadi Gitu. semangatnya bertindak Bersama-sama. menyambar Iya, ke betul. kelas yang lain. Betul Bu Ana. Apa komitmen Bu Dami terhadap rencana aksi ini? Komitmen saya harus memulainya dan saya harus melakukan ini secepat mungkin. Dan satu lagi mungkin saya harus konsisten dengan apa yang sudah direncanakan ini. Memang kalau kita mengerjakan sesuatu itu nggak langsung kita lihat hasilnya gitu. Jadi kita harus terus lakukan perubahan itu. Nah, untuk terakhir pertanyaan dari saya, bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching kita ini? Kira-kira nih setelah Bu Dami lakukan perubahan seperti yang sudah Bu Dami rencanakan tadi gitu kan, bagaimana rencana tindak lanjutnya? Rencana tindak lanjutnya nanti saya akan evaluasi bagaimana perkembangan yang terjadi dengan kemajuan minat belajar murid itu tadi. Ya. Lalu saya lihat hasilnya, nanti saya share lagi sama Ibu seperti apa hasilnya, perkembangannya. Jadi saya tunggu informasi saya selanjutnya cerita gitu nanti ya. ya, Bu. Kira-kira berapa lama ini? Kita kan harus Eh, kita evaluasi kan, kita berikan refleksi, kita buat rencana tidak lanjutnya agar tidak berlarut-larut. Saya kira refleksi yang pertama nanti saya akan share 2 minggu ke depan Ibu, 2 minggu lagi dari hari ini. Oke, berarti 2 minggu lagi kita akan berbincang kembali. Iya. Saya sudah nggak sabar mendengarkan hasil dari rencana aksi yang sudah Ibu katakan tadi gitu kan. Jadi rencana kita nanti akan bertemu seperti ini atau bagaimana? Saya ingin ketemu langsung lagi nanti dengan Ibu. Nanti saya akan hubungi Ibu kapan Ibu ada waktu. Saya cerita langsung aja ke Ibu ya. Apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan? Saya senang ya Bu, artinya hari ini saya punya teman, punya rekan sejawat yang bisa jadi tempat cerita. Lalu dari dia juga saya bisa mendapatkan seperti jalan keluar, strategi-strategi baru apa yang bisa saya lakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang tadi ada di dalam kelas itu. Jadi sedikit banyaknya tujuan Ibu bertemu dengan saya sudah ada lah ya, sudah dapat lah ya. Jadi Ibu sudah tahu masalahnya apa, sudah diidentifikasi penyebabnya. Terus kita juga tadi sudah membicarakan bagaimana rencana aksinya gitu. Jadi saya tinggal menunggu bagaimana hasil dari rencana yang akan Ibu lakukan. Oke, kira-kira 2 minggu lagi saya akan tunggu kabar dari Ibu. Siap. Saya udah nggak sabar nih gimana hasilnya gitu kan, Iya, apakah Bu. rencana kita ini berhasil atau tidak. Ya baik Bu. Saya senang sekali Bu. Terima kasih waktunya. Saya sudah dapat solusi ini. Terima kasih banyak ya Bu Ana. Iya, sama-sama Bu Dami. Itulah gunanya rekan sejawat, kita bisa saling sharing, kita bisa saling mengingatkan, kita bisa saling berkolaborasi demi kemajuan anak didik kita. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Ana. Sampai ketemu 2 minggu yang akan datang. Oke, terima kasih Bu Dami. Ya, tadi udah sama-sama ya. Kita lihat ya, saya tadi sudah mengamati percakapan praktik coaching yang dilakukan oleh Ibu Ana dan Ibu Dame. Ibu Dame tadi sebagai coachnya, Ibu Ana sebagai coachnya. Dari pengamatan saya tadi, saya melihat praktik coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai ya, seperti alur Tirta, di mana di sana tadi terlihat dengan jelas ya kan, pada saat kapan ada tujuannya ya dalam memberikan pertanyaan, kemudian mengidentifikasi apa yang jadi masalah, kemudian rencana aksinya seperti apa, dan juga tanggung jawab ya. Saya lihat tadi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Ibu Ana sebagai coach itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga mampu menggali
potensi Ibu Dame ya, Ibu Dame jadi bercerita gitu ya, sehingga bisa menemukan solusi dari masalahnya sendiri berkat bercerita dengan Ibu Ana. Dan saya juga melihat di sini baik coaching maupun coachnya ini ada kemitraan yang baik, sama-sama memberikan dirinya secara penuh, juga terlihat mendengarkan secara aktif, pertanyaannya juga berbobot. Jadi kalau yang saya lihat sih sudah oke. Tinggal sekarang mungkin kita sebagai pendidik ya, lebih sering kita mempraktikkan coaching ini karena itu sangat baik sekali ya, bisa memberdayakan rekan sejawat. Ini bisa terlihat dari apa yang dilakukan Ibu Ana kepada Ibu Dame tadi. Oke, sudah mantap sekali Ibu, bagus sekali. Terima kasih Bu Ana, terima kasih Bu Dame. Sampai di sini dulu untuk praktek coaching kita kali ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat ya apa yang sudah kita praktekkan. Sampai ketemu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, selamat sore ibu-ibu hebat. Selamat sore Ibu. Ya baik, sore ini kita akan mengadakan praktik untuk coaching untuk supervisi akademik, dan kali ini saya Damiria Ginting akan bertindak sebagai observer pengamat dari praktik coaching ini. Dan yang di sebelah saya ini Ibu Sri Lestari, silakan diperkenalkan dirinya Bu. Ya, saya Sri Lestari, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMA Negeri 1 Selesai. Di sini saya nanti akan berperan sebagai coach. Kami di sini dengan pengajar praktik Bapak Muhammad Ishak dan fasilitator Ibu Gloria Nenggolan. Oke, Ibu silakan. Terima kasih Ibu. Perkenalkan, dengan saya Yeni Taria Buru Ginting, saya CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Langkat. Unit tugas saya dari SD Negeri Bukit Lawang, SD Negeri 050653. Di sini saya berperan sebagai coach. Yang menjadi pengajar praktis saya adalah Bapak Muhammad Ishak dan ibu fasil saya adalah Ibu Tiuriana Idola. Oke, baik. Terima kasih. Berarti kali ini yang menjadi coachnya Ibu Yeni ya. Iya, baik. Saya dalam praktek coaching kali ini, saya akan membuat beberapa catatan nanti selama praktiknya, seperti alur kita ya, bagaimana dalam praktik itu alur ini akan diterapkan, dan kompetisi coaching yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, lalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi ini yang akan kita observasi melalui coaching kali ini. Dan sekarang ya saya persilahkan Ibu Yeni dengan Ibu Sri Lestari untuk melakukan praktik coachingnya. Silakan. Terima kasih Bu Dame. Oke, selamat sore Bu Dame, Ibu Yeni. Selamat sore Bu Sri. Ya Bu, di sini saya minta dulu waktu Ibu ya Bu, mohon maaf mengganggu waktunya. Iya boleh sekali Bu. Ya, ini ada yang mau saya obrolin ini Bu, gitu ya. Iya, kayaknya Ibu Sri Les ini kayaknya serius banget, ada yang mau diceritain ya. Ya, betul sekali Bu. Cerita Saya apa nih, Bu? kepikiran ini dengan murid-murid saya kelas 10-nya 3 gitu ya. Kenapa itu dengan anak kelas 10-nya 3 Bu Sri? Ya gini Bu, kebetulan kan ini saya wali kelasnya ini ya. Jadi saya melihat dan mendengar ini ada beberapa guru yang memberikan laporan kepada saya. Nah ya, walaupun ada beberapa prestasi juga yang diraih oleh murid saya, mana mereka juga pernah mendapatkan juara umum ya, juara umum yang kedua yaitu di bidang bola ya, waktu 17 Agustus kemarin ini Bu. Nah ternyata laporan guru-guru itu ternyata memberikan laporan bahwasanya murid-murid saya ini suka membuat keributan di dalam kelas ya, sehingga dari beberapa yang mengganggu ini jadi konsentrasi yang lainnya jadi tidak baik gitu Bu.
Oh, seperti itu masalahnya ya Bu ya. Karena di kelas yang Ibu jadi wali kelasnya itu ada keributan pada saat jam pembelajaran gitu ya. Iya Bu. Jadi di sini apa yang mau Ibu dapatkan kira-kira dari perbincangan kita ini nantinya Ibu sendiri? Ya, saya mau dapat solusi lah gitu ya kan, ketemu gitu solusinya. Jadi nanti ya, suasana kelasnya itu bisa jadi lebih tenang, kemudian menjadi menyenangkan, mereka menjadi lebih aktif seperti itulah Bu ketika mereka belajar di kelas. Itu yang saya harapkan. Oke, baik ya Bu Sri. Jadi Ibu mau dapatkan solusi dari permasalahan Ibu ini ya. Ya, Dari Bu. masalahnya ada keributan, ada laporan dari beberapa guru iya. komplain ya kepada Ibu sebagai wali kelas dari kelas MIA 3 tadi ya. Iya, Bu. Jadi di sini itu biasanya kan Bu ya, murid-murid Ibu ribut kan pasti ada nih faktor penyebabnya. Ibu Sri pernah nggak bertanya gitu, kira-kira apa ya latar belakangnya yang melatar belakangi sehingga murid-murid itu kok ribut gitu? Tapi hanya beberapa guru-guru tertentu tadi ya Bu ya, berarti nggak semua Iya, guru nggak dong semua. ya. Pernah nggak Ibu tanya apa yang menyebabkan itu? Pernah sih Bu, pernah saya panggil dari mereka ini ya, salah satu gitu kan saya panggil dan saya melihat begini, apa yang melatar belakangi kalian membuat atau kelas kita ini jadi ribut seperti ini gitu kan. Jawaban mereka itu beragam sih Bu ya. Ada yang pertama karena apa namanya, gurunya itu kurang asik, karena ini kan murid-murid SMA kita tahu loh kalau gurunya kurang asik itu mereka untuk belajar pun juga kurang bersemangat gitu ya. Kemudian pelajarannya juga kurang diminati. Saya nggak suka nih Bu dengan pelajaran ini gitu kan. Saya nggak suka, saya sukanya olahraga seperti itu. Nah, ada juga mungkin cara mengajar gurunya, itu satu, ada juga yang menyampaikan seperti itu, cara mengajar gurunya yang kurang menyenangkan lah seperti itu. Iya, ya, oke. Berarti di sini yang menjadi faktor penyebabnya itu ada beberapa hal ya Bu ya. Ada beberapa Tadi hal. Ibu sebutkan tadi ada yang mungkin kurang suka dengan pelajaran itu, Iya, betul, ya Bu. kan, nggak sesuai sama minat bakatnya. Iya. Mungkin cara mengajar gurunya juga mempengaruhi ya. Oke. Kalau saya boleh tahu nih, Ibu kan sebagai wali kelasnya ya. Kalau ketika Ibu Sri sendiri yang masuk ke kelas MIA 3 itu, bagaimana respon murid-murid itu? Apakah mereka juga ribut seperti beberapa laporan guru yang komplain menyampaikannya kepada Ibu? Sedikit sih Bu, ada memang mereka juga seperti itu, tapi tidak terlalu gitu. Mungkin mereka masih memandang saya sebagai wali kelasnya, dan saya masih bisa mengontrol mereka gitu Bu. Ya. Oh, jadi karena Ibu wali kelasnya Ya, gitu, jadi masih bisa. seperti itulah Bu. Ketika Ibu masuk masih terkendali ya, masih ada Ya, rasa masih aman segan lah gitu ya. Masih terkendali. Oke, baik. Jadi di sini tadi Ibu kan mau menemukan solusi. Ibu Sri ini udah tahu juga penyebabnya tadi apa gitu kan, ada beberapa faktor. Ibu Sri udah kepikiran belum kira-kira apa ya strateginya gitu ya kan Bu, supaya murid-murid itu nanti nggak ribut lagi gitu? Udah kepikiran belum apa strategi yang mau Ibu buat gitu? Ada sih Bu yang sudah muncul gitu dalam pikiran saya gitu kan. Apa itu Bu Sri? Yang pertama itu Bu, saya nggak mau ke yang lain dulu gitu ya. Saya harus mulai dulu dari diri saya, itu yang pertama sekali. Dan sebagai wali kelas, saya harus bisa memberikan contoh untuk murid saya. Saya juga harus bisa memberikan contoh untuk guru-guru yang lain. Nah, bagaimana caranya? Ini dalam otak saya ini harus saya dulu nih yang saya perbaiki gitu kan. Saya dulu yang harus berbenah gitu. Nah, jadi saya berencana bagaimana pembelajaran yang saya buat di dalam kelas selama ini, ya kalau itu masih kurang baik, saya harus ubah gitu. Jadi Ibu mulai dari diri lah Iya, ya. itu yang pertama gitu Bu, mulai dari diri saya dulu lah gitu. Mulai dari diri mau ingin melakukan perubahan. Kalau saya boleh tahu nih Bu Sri, kalau selama ini kalau Ibu mengajar di kelas ya dengan materi yang Ibu banggakan, metode pembelajaran apa yang Ibu terapkan, yang Ibu lakukan? Saya suka sih yang simple gitu sih Bu, ya kan, karena
Simpel yang seperti apa boleh dijelaskan? Ya yang sih pada umumnya aja gitu. Saya masih berpatokan pada buku teks saja gitu kan. Sesekali mungkin saya hanya menggunakan metode pembelajaran dengan menggunakan PPT ataupun video-video pembelajaran itu hanya sesekali, bisa dikatakan jarang lah gitu. Jadi saya mulai kepikiran sebenarnya itu tadi, coba sih nanti saya bawa keluar gitu kan, karena tadi murid-murid saya kan suka olahraga nih kan, saya bawa aja keluar nanti di pelajaran-pelajaran yang berkaitan yang bisa saya bawa keluar gitu di materi tertentu. Kebetulan kan di lingkungan sekolah kita itu kan ada pohon besar, juga dikelilingi sudah disediakan bangku-bangku. Saya rasa murid akan senang seperti itu dibawa keluar dari kelas. Oke, berarti di sini kan Ibu melakukan sesuatu hal yang baru yang belum pernah sebelumnya gitu ya. Oke, selain daripada yang udah Ibu pikirkan menerapkan metode yang baru supaya pembelajaran lebih bervariasi gitu ya, kurang lebih ya. Mungkin ada lagi rencana lain yang udah Ibu pikirkan gitu selain daripada yang Iya Bu. ini tadi? Yang langkah berikutnya yang ada dalam pikiran saya itu ada berkolaborasi mungkin dengan guru-guru yang tadi memberikan laporan. Jadi supaya jangan hanya saya gitu kan yang mencoba mengubah situasi kelas, tapi juga guru itu harus juga gitu. Nah, tetapi bagaimana caranya? Cobalah saya ajak gitu, saya rangkul mereka berkolaborasi. Yuk sama-sama, yuk kita belajar, yuk sama-sama kita perbaiki diri. Itu mungkin yang dalam gambaran saya ini gitu kan. Baru kalau misalnya sudah dua nih kan tadi kan Bu, sudah dua nih rencana gitu. Apalagi gitu kan yang akan saya laksanakan untuk mengatasi ataupun mencoba solusi lain. Saya coba barangkali untuk menerapkan segitiga restitusi barangkali Bu. Jadi saya tanyakan kembali ke murid-murid saya tentang keyakinan kelas gitu kan. Jadi supaya mengingatkan mereka bahwa mereka juga ada sesuatu disiplin yang selama ini sudah disepakati bersama gitu. Jadi jangan lagi dibuat gitu kalau memang hal-hal itu melanggar atau termasuk sebagai dia tidak mentaati dari keyakinan kelas seperti itu. Oke, baik Bu Sri. Jadi di sini tadi ada dua rencana, tapi ada juga rencana alternatif gitu ya. Itu, Bu. Berarti yang prioritasnya dua nih ya. Yang di awal tadi Yang di awal tadi ya, berarti gitu. Dari diri saya dulu. Dari diri dulu. Berarti itulah yang mau Ibu lakukan dulu gitu. Jadi sekaligus Atau secara bersamaan yang mana nih mau bersamaan yang kayaknya saya nggak sanggup nanti omdo saya jadi Oke. omong doang gitu nggak bisa dikerjakan jadinya kan gimana gitu. Berarti yang itu tadi ya, yang rencana pertama mulai dari diri ya. Kemudian tadi ada kolaborasi dengan guru ya, yang menyampaikan komplain ya Bu ya. Baru ada alternatif tadi melaksanakan restitusi dan keyakinan kelas ya Ibu. Dari semua rencana yang udah Ibu paparkan tadi ya, apa komitmen Ibu gitu ya kan, kapan kira-kira rencana itu mau dilaksanakan? Harus secepatnya Bu. Secepatnya itu karena kapan? kalau kita lihat dari waktu sekarang nih kita ngobrol nih kan, kalau nggak secepatnya nanti keburu anak saya ini keasikan dengan tingkah mereka seperti itu sampai dia ke akhir semester dan berujung ke nilai mereka gitu kan. Situasi belajar nggak nyaman, fokusnya nggak ada, jadi nilai mereka itu menjadi turun. Jadi paling lambatnya saya akan mulai ini 1 minggu lah gitu. 1 minggu ya, 1 minggu ya Bu ya. Berarti sekitar 1 minggu untuk saya bisa tahu nih. Saya kan pengen tahu juga nih, kita udah cerita-cerita ya kan. Gimana nih Bu Sri? Apakah ada perubahan setelah Ibu melakukan aksi Ibu ini, rencana Ibu ini? Bagaimana progresnya? Saya pengen tahu juga itu gimana itu caranya. Ya, bisa kita ketemuan lagi nanti Bu, ngobrol lagi nanti setelah ada saya terapkan ini ya rencana-rencana saya tadi kepada murid-murid tadi, bisa kita ketemuan lagi buat janji kita ya. Oke, boleh Bu, dengan senang hati ketemu lagi kita ya. By the way, ini Bu Sri, kita udah ngomong nih, ya kan, Ibu udah cerita-cerita, Ibu sudah bisa menemukan solusi dari masalah itu sendiri tadi. Sekarang gimana nih perasaan Ibu Sri ini? Saya lihat wajahnya udah beda soalnya sama yang kita pertama jumpa tadi. Iya, Tadi agak gimana gitu ya kan? Iya. Tadi masih aduh. Iya, Nah, ini udah lebih banyak beban gitu tadi. lebih fresh, lebih plong gitu kan Bu, lega rasanya. Udah terungkap masalahnya, kemudian ketemu juga solusinya. Jadi ya
ya lebih ringan lah bebannya gitu ya. Tinggal pelaksanaan lah ini, mulai nanti selesai ini langsung susun rencananya, tinggal aplikasi langsung. Oke, baik ya, lebih plong, lebih senang. Syukurlah kalau begitu Bu Sri. Saya juga turut senang ya bisa berbagi ya. Ibu mau menceritakan apa masalah ibu ya kan, saya turut senang dan ibu mendapatkan solusinya. Saya senang sekali Bu. Jadi terima kasih banyak ini ya Bu ya atas Sama-sama, waktunya, Ibu Ibu Sri. sudah mau mendengarkan ini ya Iya. keluhan hati saya ini ya kan Bu. Saya juga senang, semoga sharing-sharing kita ini bisa bermanfaat ya Bu. Kadang sharing-sharing itu ini ya Bu ya, dengan sharing-sharing bisa Dengan sendirinya keluar solusi, gitu ya. muncul Ih, gitu. ini loh tadinya nggak kepikiran gitu kan, ternyata begini gitu kan, dengan sharing-sharing. Padahal di sini tadi saya nggak gini loh Bu Sri solusinya, nggak gitu, tapi ibu bisa sendiri menemukan solusi masalah ibu. Itu yang pentingnya kita sharing-sharing. Jadi senang sekali saya. Jadi saya tunggu nih Bu Sri waktu Oke, sih nanti ya kita buat janjian lagi supaya saya bisa menceritakan lagi gitu Iya, ya dari saya hasil berharap. yang sudah kita diskusikan hari ini, kemudian rencana saya dan hasilnya itu apa gitu ya kan Bu. Iya, saya berharap ya ada cerita yang lebih menarik dan lebih seru lagi nanti di pertemuan kita selanjutnya. Oke Bu. Kayaknya udah sore ya Bu ya, udah jam berapa nggak terasa kita ngobrol-ngobrol, kita akhirin Ya, aja seru Bu sih, Sri Bu, ya, seru ngobrol ya. gini ya. Iya, seneng juga ya. Terima kasih lah Bu Sri. Ya, saya terima kasih Bu ya, terima kasih banyak atas waktunya. Oke Bu. Ya, baik, terima kasih Bu Sri Lestari, sudah Ya. lega. Sudah lega Ibu, sudah plongnya Iya. nih ketemu dia solusinya. Ketemu dia solusinya, iya. Terima kasih Bu Yani Sama-sama, sudah jadi Bu coach Yani. juga. Iya. Iya, sejauh yang saya lihat tadi selama praktik coachingnya, saya senang sekali alur ceritanya sudah nampak begitu ya. Iya, bagaimana Ibu Yeni dan Ibu Sri Lestari menyatakan ada tujuan dari coaching itu dilakukan, lalu identifikasi masalahnya juga dalam digali oleh Ibu Yeni, lalu rencana aksinya juga digali oleh Ibu Yeni dan disampaikan dengan baik sekali, nampak oleh Ibu Sri Lestari juga di bagian yang akhir tanggung jawab atau apa yang akan dilakukan setelah coaching ini juga nampak. Lalu dari kompetensi coachingnya juga nampak bagaimana coach dengan coachingnya juga kehadirannya penuh, masing-masing juga mendengarkan dengan aktif, berbicara juga coachingnya aktif, lalu coachnya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga masalahnya tergali dan solusinya didapatkan. Iya, saya kira sejauh ini coachingnya sudah berlangsung dengan sangat baik dan berhasil. Iya, Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih untuk Ibu Yeni dan Ibu Sri Lestari. Tetap semangat untuk kita semua. Semangat, Ya, salam dan bahagia. Sampai jumpa lagi ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Senang bahagia